Kita ke informasi yang pertama, Tribuners. Kata Samsudin Akadir, saya masih Sekprov Maluku Utara definitif. Samsudin Akadir menegaskan bahwa pemberhentian sementara jabatan dirinya sebagai Sekprov Maluku Utara harus hanya berlaku kepada orang yang bermasalah hukum dan dalam penahanan. Samsudin kepada wartawan pada Minggu 31 Maret 2024 mengatakan, pemberlakuan bebas tugas dari jabatan Sekprov oleh PLT Gubernur Maluku Utara karena akan dilakukan pemeriksaan sementara kepadanya sesuai surat bahwa ia yang membuat APBD 2024 terhambat dan sebagai terperiksa saksi di KPK. Kata Samsudin, PLT Gubernur Maluku Utara menyampaikan kepada dirinya, jika dalam pemeriksaan tak bermasalah, maka akan segera dikembalikan ke jabatan. Tetapi PLT Gubernur Maluku Utara ternyata juga bicara soal APBD saat ini. Samsudin melanjutkan, posisi pemberhentian ini juga sudah tidak tepat, dan jika tetap diteruskan maka SK pemberhentian sementara harus menjelaskan bahwa ada dilakukan penahanan karena bermasalah hukum. Lalu terkait pergantian jabatan Sekprov dan kemudian dilanjutkan oleh PLH, kata Samsudin hal itu sebenarnya tidak bisa dilakukan karena PLH tidak mempunyai kewenangan full. Samsudin mengaku saat ini ia masih menjabat Sekprov definitif karena mengikuti perintah Presiden bukan perintah yang salah. Serta kata Samsudin pada Senin 1 April ialah yang diundang untuk mengikuti paripurna di DPRD di Sofifi. Bahkan setelah SK PLH itu keluar, itu kami masih teleponan dan WA. Jadi beliau menyampaikan Pak Sekda karena ada perintah dari Kemendagri untuk Pak Sekda di pemberhentian sementara, sehingga Pak Sekda nanti pemberhentian sementara paling 1 minggu berapa saja begitu. Karena kenapa ada itu? Kan pertama gini, jadi APBD kita terlambat, gitu ya, itu situasinya ya. APBD kita terlambat, begitu yang dilaporkan kepada Kemendagri, sehingga di dalamnya itu adalah pekerjaan dari TPD. Tapi kami ingin menyampaikan situasi penyebab terlambat itu adalah ada beberapa faktor. Jadi faktor pertama itu adalah memang kita penetapan APBD ini tanggal 31 Desember. Kemudian setelah dilakukan evaluasi ya 14 hari kewenangannya di Kementerian Dalam Negeri, di situ juga kita ada penataan dulu bermasuk, dan di bulan Februari awal itu sudah balik, sudah selesai evaluasi oleh Kemendagri. Cuma pada saat itu DPRD lagi reses sehingga kita belum bisa bahas, gitu ya. Kemudian yang berikut juga pemilu, ya, selesai pemilu kan masih baku jaga suara juga. Dan yang ketiga adalah Kabid Termen diganti. Ini juga cukup melumpuhkan kemampuan TPD karena Kabid Termen Pak Budi itu adalah operator. Kabid Anggaran itu adalah operator. Sehingga ketika dia diganti itu agak sedikit menyulitkan kita dalam rekonsiliasi untuk pembenahan. Namun itu pun hasil kerjanya TPD, gitu ya. Ya nanti kalau sudah diserahkan ke Kemendagri, noreknya tinggal ambil, gitu. Kalau norek kan kerja gampang, mususun itu susah, ya. Dan APBD itu sendiri masih ada beberapa kabupatennya juga belum selesai, gitu. Jadi kita bukan yang paling. Kalau mau dilakukan pemeriksaan, maka cukup pembebasan dari jabatan pada saat diperiksa, gitu ya. Jadi misalnya tim sudah dibentuk, hari ini mau periksa, oke, lepas jabatan dulu 1 hari. Kalau selesai 1 hari, selesai, besok masih periksa lagi 2 hari. Selesai kembali. Nah, kenapa? Karena sehingga ketika dilakukan pemeriksaan itu tidak melakukan jabatan dan sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.